Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, selamat datang di podcast MAN 2 Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. MAN 2 Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Nah, pemirsa sekalian, hari peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tak terasa sudah 5 hari berlalu. Tak bisa dipungkiri bahwasanya memang cepat sekali berlalu tanggal 17 kemarin, tapi tetap harus dipertahankan untuk semangat kemerdekaan dan semangat perjuangannya. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang membawa kabar baik untuk MAN 2 Kota Malang atas terpilihnya 5 delegasi siswa-siswi dari MAN 2 Kota Malang menjadi anggota Paskibraka tingkat Kota Malang tahun 2024 yang sukses menuntaskan upacara pengibaran dan penurunan di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 di Balai Kota kemarin. Saya Alifi Huria dari kelas 12 IPS 2 dan saya perkenalkan kepada pemirsa sekalian 5 delegasi Paskibraka Kota Malang dari MAN 2 Kota Malang. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana nih kabarnya siang ini? Baik? Alhamdulillah baik. Nggak capek lagi kan? Sudah. Mereka melalui pelatihan selama 1 bulan dan 2 minggunya karantina, jadi benar-benar diforsir energinya untuk bisa mempersiapkan tanggal 17 kemarin dengan maksimal seperti itu. Nah, mungkin bisa dilihat juga pemirsa sekalian, mereka ini sedang menggunakan PDU atau pakaian dinas upacara, di mana pakaian ini wajib mereka kenakan untuk upacara hari-hari penting, salah satunya tanggal 17 kemarin. Jadi nambah wibawa ya, ini jadi kayak wow, ini orang-orang penting semua ini kayak gitu ya. Nah, gimana nih perasaan kalian sudah balik ke sekolah, balik ke realita setelah vakum pelatihan berapa bulan? 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. 1 bulan. Gimana tuh perasaannya? Perasaannya kita jadi seneng ya Kak ya, karena kan udah ketemu sama teman-teman lagi, ketemu sama guru-guru, ketemu sama orang tua di rumah. Meskipun kita dapat waktu buat menghubungi orang tua, tapi cuman sebentar sekali dalam waktu 2 minggu selama karantina itu Kak. Jadi terus ketemu guru-guru, ketemu teman-teman yang biasanya kita nggak pernah ketemu, kita langsung latihan setiap paginya. Terus ketemu teman-teman yang ceria, yang kita kangen, mereka juga kangen. Jadi kita juga kangen gitu. Oke, itu spill the tea buat perasaan mereka ketika mereka sudah balik. Nah, bisa sekalian kita kenalkan satu-satu ya. Jadi mereka ini merupakan salah satu anggota Paskibraka tingkat Kota Malang dari MAN 2 Kota Malang. Dari kelas mana aja bisa diperkenalkan? Dari saya dulu ya Kak. Boleh. Izin. Saya Atifah Syahrani, saya dipanggil Rani, saya dari 11 MIPA 1. 11 MIPA 1. Selanjutnya? Nama saya Gandis Janara Rizky, dipanggil Gandis, dari kelas 11 MIPA 9. 11 MIPA 9. Selanjutnya? Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rea Manika Sestiavioni. Saya dipanggil dengan nama Rea. Saya dari kelas 11 IPS 2. Oke, 11 IPS 2. Mungkin selanjutnya? Mohon izin, saya Muhammad Farel Ramadhani, biasa dipanggil Farel, dan saya berasal dari kelas 11 MIPA 2. 11 MIPA 2. Yang terakhir? Mohon izin, nama saya David Izan Hidayat, kelas saya 11 IPS 3. Oke, 11 IPS 3. Berarti kalian campuran ya antara MIPA dan Campur. IPS. Iya Kak, Betul. Berarti bisa ya Paskibraka nggak mandang jurusan, bisa dari MIPA, bisa dari IPS, bisa dari bahasa, tergantung kemampuan masing-masing kayak gitu. Nah, gimana nih? Sebelum kita masuk ke bincang-bincang Paskibraka, sebenarnya kita juga sering menemui orang-orang yang belum bisa membedakan apa Paskibra dan apa Paskibraka. Jadi kadang suka kebelit nih yang upacara di Balai Kota itu Paskibra atau Paskibraka, dan bedanya mereka berdua tuh apa sih? Apa cuman ketambahan K di belakang atau gimana? Bisa dijelaskan mungkin apa sih bedanya Mohon sebenarnya? izin ya Kak ya. Jadi kalau dari Paskibra sama Paskibraka sendiri, Paskibra itu kan dari pasukan pengibar bendera. Pasukan pengibar Nah, bendera. kalau misalkan Paskibraka itu ada pasukan pengibar bendera pusaka, di mana memang benderanya memang sudah diverifikasi dari pusatnya, dari Jakarta langsung. Jadi kemarin dari Kota Malang sendiri ada yang mewakilkan Kak buat ngambil
benderanya sudah diverifikasi dari Jakarta sendiri. Dan itu pun kalau untuk Paskibraka itu kan ada 3 jenjang ya Kak ya. Ada tingkat kota atau kabupaten, tingkat provinsi sama tingkat nasional seperti itu. Kalau Paskibra mungkin dilaksanakan di kecamatan, kelurahan, sekolah itu disebutnya Paskibra. Kalau Paskibraka itu yang di kota, kabupaten, provinsi sama nasional. Yang benderanya memang sudah disahkan seperti itu. Benderanya sudah disahkan. Jadi gitu ya, perbedaannya antara Paskibra dan Paskibraka itu terletak pada pembawaan benderanya, di mana benderanya yang Paskibraka sesuai dengan namanya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Jadi benderanya sudah diverifikasi dan sudah disahkan seperti itu. Nah, begini, sebelum bisa mengerti tentang teknis pelatihan dan seleksi Paskibraka sendiri. Paskibra dan Paskibraka pernah distigma, bukan pernah distigma lagi, tapi memang mendapatkan stigma dari masyarakat bahwasanya latihannya keras, dikenal keras, kasar, main tangan, udah nggak peduli, wes udah kalau udah dihukum ya sudah dihukum, turun ya kan, lebih ke PSB gitu kan. Nah, apa sih Kak? Maksudnya kalian pengen masuk ke Paskibraka tuh kenapa sih? Padahal sudah dapat stigma masyarakat tuh, wah nggak usah masuk Paskibraka kan, bahkan ada ya selebgram yang udah trauma masuk Paskibraka itu udah nggak mau item dan lain sebagainya. Tapi kalian mau nih kekeh buat masuk Paskibraka, kenapa tuh alasannya? Mohon izin menjawab ya Kak. Kalau saya pribadi alasan untuk mengikuti Paskibraka ini untuk melatih kedisiplinan juga dan menambah pengalaman serta menambah pertemanan juga dari luar sekolah. Serta selain itu untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti kedinasan nanti. Kedinasan, oh iya, Paskibraka tuh punya jalur yang linear ya sama kedinasan ya, benar-benar sama ada fisiknya, ada penempuhan kedisiplinannya juga. Mungkin dari yang lain alasannya ada yang personal mungkin? Saya izin menambahkan Kak. Gimana tuh David? Kan kenapa sih rela-rela dihukum, disiksa? Iya benar, perasaan kayak susah banget jadi Paskibraka gitu kan? Gimana tuh, kenapa tuh? Nah itu ada rasa kebersamaan ya, bersama teman-teman, dihukum bersama. Itu jiwa korsa namanya. Jiwa korsa. Buat ngelatih jiwa korsanya ya, Betul ngelatih sekali. solidaritasnya benar-benar. Jadi masing-masing dari Paskibraka ini punya alasan sendiri dan mereka kekeh untuk bisa ikut Paskibraka tingkat kota. Dan disinilah mereka seperti itu. Nah, kita masuk ke bincang-bincang tentang Paskibrakanya sendiri. Mungkin teman-teman sudah penasaran gimana sih seleksi Paskibraka? Nah, tahapan apa aja sih yang kalian lalui? Gimana tuh tesnya? Berjenjang atau seperti apa teknisnya? Bisa dijelaskan? Mohon izin ya Kak. Kalau dari kami mulai tes itu tanggal 1 Maret Tanggal 1 2024. 2024. Ada 4 tahapan seleksi. Yang pertama 1 Maret itu kami melaksanakan yang paling awal sendiri kami ada tes administrasi. Tes Jadi administrasi. verifikasi data kayak gitu Kak. Terus yang kedua tanggal 1 Maret kami ada tes TWK sama TIU. TWK itu tes wawasan kebangsaan, terus TIU tes intelijensia umum. Terus tanggal 2 Maret kami melaksanakan ada tes kesehatan dan parade. Lalu tanggal 3 kami ada tes kesemaptaan dan PBB. Tanggal 5 kami ada tes wawancara, tes minat bakat, dan yang terakhir pantukir. Seperti itu Kak. Wah, banyak ya tesnya Iya, ya, banyak. ketat loh. Dan Iya. sistemnya gimana Sistemnya sistem gugur Kak. Jadi Sistem sekalinya gugur. nggak lolos sudah langsung kebuang. tuh? Ya Allah, sekalinya nggak lolos nggak Iya. bisa lanjut ke tahap selanjutnya Iya, seperti itu. benar. Benar-benar ketat ya buat tahapan Paskibraka ini. Nah, kakak nge-highlight di bagian wawancara. Apa mungkin kalian masih ingat pertanyaan wawancaranya gimana tuh? Gimana? Ditanyain apa aja tuh? Untuk saya pribadi, ketika tes wawancara, pertanyaan yang diberikan kepada saya itu adalah yang pertama, seperti apa pandangan saya terhadap Kota Malang ini sendiri. Jadi kira-kira apa yang mencolok atau menarik dari Kota Malang, dan juga apa yang kira-kira bisa dikembangkan atau mungkin bahkan dievaluasi untuk Kota Malang ini sendiri agar bisa ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah tentang pandangan saya jikalau kelak saya bisa menjadi Duta Pancasila Paskibraka, apa yang kira-kira bisa saya berikan sebagai pengaruh baik untuk Kota Malang ini sendiri. Oh gitu, jadi ditanyain seputar Kota Malang ya, karena memang kalian semua merupakan Paskibraka Kota Malang, jadi harus mengetahui medan yang kalian tinggali seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain nih
Mungkin dari saya ya. Iya, Jadi gimana yang tuh, Bea? pertama itu disuruh memperkenalkan diri, itu udah Oke, pasti. memperkenalkan Lalu diri. untuk saya sendiri itu lebih meranah ke diri saya. Jadi Oh, ditanya sekiranya minat bakatnya apa dan minat juga bakatnya apa? disuruh menunjukkan minat bakat saya itu seperti apa. Oh, ada penunjukan buat minat Iya, bakatnya ya, benar. gitu. Paskibraka 2025 ya, harus dipersiapkan tuh, dicatat tuh kisi-kisinya apa aja. Nah, gitu ya. Jadi ditanyainnya tidak hanya seputar diri sendiri, tidak hanya seputar pribadi. Pancasila ada juga nggak yang Ada. ditanyakan Jadi Pancasila? ditanya juga Iya. sama tentang undang-undang dasar. Undang-undang itu juga. dasar, Undang-undang. Sejarah paskibraka itu juga. sejarah paskibraka, dicatat ya. Ada kisi-kisinya atau sudah di-spill kisi-kisinya seperti itu. Jadi nggak cuman tentang pribadi, terus habis itu diri sendiri, terus undang-undang, Pancasila, moderasi beragama juga ada ya. Oh iya, Moderasi saya beragama dapat juga itu, Pak. ada, tapi juga ditanyakan soal gimana sih kalian mengenali Kota Malang, sejauh apa kalian mengenalinya, seperti itu. Bener-bener, memang harus kenal ya, karena paskibraka tuh sebenarnya dituntut banyak hal. Kita juga harus kuat fisik, kuat mental, tapi juga kuat intelektualnya. Jadi kita paham, bisa membaca kondisi situasi, dan kita bisa pintar beradaptasi. Bener-bener dituntut banyak banget ya. Kalian nggak capek dituntut banyak banget gitu? Ya Allah. Nah, gimana nih cerita kalian? Apakah 5 orang ini dari awal sampai akhir masuk ke paskibraka, dari seleksi awal sampai akhir, gimana tuh? Izin menjawab. Kami saat berada di tes paling pertama, yaitu tes administrasi, kita berjumlah 22 orang. 22 orang. 22 orang. Wow, Yang 22 berminat orang. 22 orang dari Yang Bandung. berminat 22 orang dari Mankulua Kota Malang. Masya Allah. Terus gimana tuh? Dan alhamdulillah di tes pertama administrasi ini kami lolos semua, 22 orang. Lolos semua, alhamdulillah. Terus gimana kelanjutannya? Untuk tes kedua yaitu TWK-TIU, sayang sekali beberapa teman kita ada yang tergeser. Oh, Ada yang TBK mulai TIU. Jadi sisa berapa? 19. 19. 19, sisa 19 orang. Wah, Untuk lumayan ya. tes yang ketiga yaitu kesehatan dan parade. Ini banyak sekali Kak tergesernya. Oh, Ada yang tergeser. titik krusialnya di situ ya berarti Iya. tesnya ya. Iya. Parade. Apa tuh? Ngapain aja tuh di tesnya? Di Kesehatan seleksinya. parade. Kesehatan. Ya, Di lebih ke tinggi badan, Oh. berat badan, kesehatan mata, kesehatan postur mata, postur tubuh. Oh iya. Kaki itu juga dicek Kak. Kayak kakinya O atau X. Oh Jadi iya, benar-benar. dipastikan benar. dulu. Kayak gitu. Jadi kami tinggal tersisa 13 orang. 13 orang. 13 Masya orang Allah. ini mengikuti tes terakhir yaitu kesertaan PBB dan juga minat bakat wawancara serta kantor. Oke. Namun dan yang lolos dari wawancara paling terakhir yaitu kantor berjumlah 5 orang juga. 5 orang. Wah, sengit ya. Iya, Benar-benar dari 22 orang loh permisa, banyak banget loh itu. 22 orang jadi 5 orang, Masya Allah. Tapi gimana perasaan kalian? Meninggalkan teman-teman kalian yang Aduh. Masya Allah Sedih sedih sekali. ya, masih Sedih. sedih ya. Kakak juga pernah dengar sebuah pernyataan, kalau aku gagal di seleksi ini, tolong lanjutkan perjuanganku sampai ke depannya nanti. Iya. Kayak gitu ya. Aman Kak, kami Iya. bawa nama teman-teman kami. Oke, teman-teman. noted ya teman-teman yang gugur, perjuangan kalian tidak berhenti sampai situ saja. 5 orang ini melanjutkan perjuangan kalian semua. Masya Allah. Nah, kita ngomong soal persiapan kalian nih. Apa aja sih yang perlu disiapkan buat seleksi-seleksi itu? Mungkin ada persiapan mandiri atau kalian selalu merencanakan persiapan bareng-bareng, gimana tuh? Untuk izin menjawab ya Kak. Mm-mm. Untuk mempersiapkan mungkin yang pertama kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Mm-mm. Kita harus percaya diri kalau kita itu bisa mengikuti tes-tes yang ada nantinya. Oke. Yang kedua yaitu banyak-banyak berdoa, Banyak-banyak berdoa, benar-benar. mendekatkan diri kepada Allah Mm-mm. agar dilancarkan nanti selama tesnya. Hmm. Yang kedua, yang ketiga. meminta restu pada orang tua juga karena peran orang tua itu juga penting. Mm-mm. Yang keempat, mungkin lebih banyak untuk belajar mengenai sejarah-sejarah, entah itu paskibraka, PPKN, Mm-mm. sejarah Indonesia, dan lain-lain. Benar. Tidak luput juga dari perhitung-hitungan seperti matematika. Hitung-hitungan matematika. dan lain-lain. Oh, Karena gitu. itu akan muncul nanti. Oh,
muncul juga matematika itu. Oh, Iya. jadi yang benci matematika nggak bisa ya? Maksudnya harus lawan matematikanya nih kalau mau masuk Paskibraka. Tetap ketemu sama matematika nih kayaknya. Benar. Nah, matematika tuh dipakai pas kapan nih di Paskibraka? Waktu tes Waktu tes TIU Oh, intelijensia umum bakal ditanyain. Iya. itu keluar di tesnya, Kak. Keluar di tesnya. Gitu, jadi harus dipersiapkan ya, ada pelajaran-pelajaran akademik, terus habis itu ada pelajaran-pelajaran pribadi juga, pelajaran mental ya, persiapan mental, percaya diri itu juga harus disiapkan semua. Nah, gimana nih cerita kalian pas pelatihan? Susah nggak sih pelatihan Paskibraka? Atau kalian bener-bener intens banget ya, 2 minggu ya, 2 minggu Iya, karantina. 2 minggu, kami 2 minggu karantina. Gimana tuh? Dilatih apa aja sih sebenarnya 2 minggu itu? 2 minggu kami yang pasti ya Kak, kami dari bangun pagi kami udah bangun jam 3 jam bangun 4, jam 3, iya. jam 3 jam 4. Sangat dini hari ya Kak, dari Iya, hari-hari biasanya banget dari iya, yang hari kami biasanya. terus langsung ada bersih diri, sholat, setelah itu ada olahraga pagi. Olahraga pagi. Pagi bersih diri, makan pagi, langsung latihan ke balai kota. Latihan ke Sampai balai kota. sore. Sampai sore. Sampai sore terus bersih diri lagi, makan, ada latihan lagi, terus baru istirahat. Dan itu Oh. berlanjut selama 2 minggu lama. Berlanjut 2 minggu. Oh, berarti benar-benar diatur ya. Memang Bener-bener sudah ada diatur. rundown-nya Iya, ya. Kak, jadi gitu. kedisiplinannya, terus juga manage Kedisiplinan, waktu, manage kebersamaan sama teman-teman. Karena kan kita kan harus saling bantu-bantu ya Kak ya. Karena kan kalau misalkan yang ini belum selesai dibantuin sama senior juga. Terus mungkin patuhnya, Patuhnya iya. tawaduknya sama senior. Tawaduknya, Seperti Masya itu. Allah, benar-benar udah udah dirancang ya kegiatan-kegiatan mereka selama 2 minggu dan harus dipatuhi ya, harus Iya, disiplin Pak. juga karena memang setiap waktunya, setiap menitnya pasti berpengaruh ya sama progres kalian, benar-benar sih. Nah, terus tuh lihat ya, kita latihan kalian tuh benar-benar intensif dan capek pasti ya, benar-benar capek banget karena 17 Agustus itu bukan main-main, bukan hari yang biasa. Gimana sih, apa yang membuat kalian bertahan sampai sejauh ini? Mohon izin Kak, untuk kalau saya sendiri, saya termotivasi dari orang tua. Orang Contoh tua. diri saya sendiri. Oh. Jadi orang tua itu sudah mengorbankan banyak hal Mm-mm. agar kita bisa mencapai di titik ini. Jadi kita pastinya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Oh gitu, orang tua ya. Jadi orang tua pasti ingin Pasti. menginginkan anaknya mendapatkan yang terbaik. Jadi tidak peduli mau berkorban sebanyak apapun, yang penting anaknya sukses kayak gitu ya. Mungkin ada hal lain yang membuat kalian bisa bertahan Ya. sampai sejauh ini. Mohon izin menambahkan. Iya. Jadi untuk saya pribadi, pertama seperti yang kita semua tahu bahwa berada di titik saat ini itu pasti juga adalah mimpi dari beberapa teman-teman dan mungkin banyak mimpi dari banyak rekan-rekan kita yang ada di sana. Dan salah satu yang menjadi semangat saya adalah, saya masih ingat betul sehabis seleksi panggil terakhir ada satu teman saya yang secara pribadi mengirim pesan kepada saya. Oh, dan dikirimkan mengatakan pesan. seperti, mohon maaf ya, hanya bisa dari sini, jangan lupa nanti dikibarkan dengan maksimal. Masya Allah, wah kakak merinding loh. Jujur kakak merinding banget nih. Terus gimana tuh? Gimana kelanjutan? Kibarkan dengan sukses. Dan Kibarkan dari dengan situ- sukses. Dari itu saya berpikir bahwa memang kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Benar, wah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan karena kesempatannya cuma datang sekali, sekali seumur hidup, jadi nggak akan terulang dan banyak yang memperebutkan posisi ini, jadi benar-benar harus dimaksimalkan ya seperti itu. Nah, dari masyarakat juga, orang-orang lain dan juga teman-teman sekalian itu sempat nge-highlight sistem RT RW sama lurah di Paskibraka. Nah ini mungkin ada salah satu jadi kandidat mungkin, gimana nih? Atau ada yang mau cerita? Kalau dari saya Gandis sama Davik sebagai RT. Oh, Saya sebagai RT. RT ya teman-teman Iya. sekalian, Saya Masya Bu Allah. RT, Gandis Bu Bu, RT. saya Bu RT 4. Bu RT 4. Saya sendiri Bu RT 5. Bu RT 5. Kalau ada Fik? Kalau saya RT 2. RT 2. Masya Allah. Nah, sistem RT RW lurah tuh buat apa sih dibentuk tuh? Gimana tuh?
Kalau dari sepengetahuan saya dan yang saya paham ya Kak, Mm-mm. kalau dari RT sendiri ini kan dibagi di setiap kelompok-kelompok kan kayak sebagai kelompok 1, kelompok 2, cuman dinamakan sebagai RT. Mm-mm. Ada yang memimpin, ada Bu RT dan Pak RT. Nanti di atasnya RT ada RW. Mm-mm. Jadi ada 8 RT, RT 1 sampai 4 itu sebagai RW 1. Oh, dibagi dua ya? Dibagi dua, nanti Dibagi 5 sampai 8 baru RW 2. Nanti diketuai oleh Bu RW dan Pak RW. Di atasnya RW ada lurah. Lurah ini sebagai ketua pusatnya, iya Kak, pusatnya. Benar. Ada Pak Lurah dan Pak Lurah sama Bu Lurah, Bu Lurah. seperti itu. Oh, gitu. Itu buat ngebangun kebersamaan juga kan Kak. Karena kan Mm-mm. kayak banyak mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap RT-nya, benar, buat benar, mengkoordinasi juga, mengkoordinir. Jadi biar Bu Lurah sama Pak Lurahnya nggak kecapean kan kayak Iya, kasihan kan kayak iya, dari ha. kita sebanyak ini, jadi dikoordinir sama RW dan RT seperti itu. Oh gitu ya. Jadi sistem RT, RW dan lurah itu untuk pembagian tugas. Jadi biar pasukan berapa jumlah kalian? 78 ya? 76. 76. 6 duanya berangkat Oh, provinsi. duanya berangkat ke provinsi. Nah, gimana tuh provinsi sistem Pasprov dan Pasnasnya tuh? Gimana? Provinsi kemarin yang berangkat dari kami ada 6. Ada 3 enam. cewek, 3 cowok. 3 cewek, 3 cowok. 3 cewek, 3 cowok, terus diseleksi di sana yang lolos 2, Oh. 1 putra, 1 putri. Satu putra, satu putri. Pasti itu satu Pasti. pasang. Iya, satu Oh, pasang. satu pasang. Terus alhamdulillahnya yang berangkat ke nasional kan yang dari Jawa Timur, Mm-mm. cowoknya dari Kabupaten Malang. Kabupaten Malang, boleh minta tepuk tangannya dulu. Wah, Malang mengambil prestasi lagi ya. Iya, Banyak Malang. banget ya prestasinya Malang nih, Masya Allah. Iya, jadi untuk informasi saja teman-teman sekalian, selain kalian keterima nanti di Paskibraka Kota, akan ada seleksi internal ya, seleksi internal untuk Pasprov atau Paskibraka Provinsi, di mana nanti akan diberangkatkan 3 pasang, 3 putri dan 3 putra, dan nanti yang terpilih hanya 1 pasang, dan itu pun lewat perankingan seperti itu ya. Dan yang ranking pertama dari putra dan putri di provinsi akan diberangkatkan ke tingkat nasional. Nah, yang nasional tuh yang upacara di IKN itu ya? Iya. Iya, Masya Allah. Upacara pertama kali dalam sejarah ya berarti ya. Nah, dari bincang-bincang kita saat ini banyak banget hal yang bisa kita pelajari ya. Mungkin hal yang bisa dipetik dan hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja tuh? Gimana sih menjawab? Jadi yang bisa saya ambil pribadi adalah yaitu bagaimana cara kita menghargai waktu. Cara Jadi menghargai waktu. ketika kita di karantina, di mana semua kegiatan-kegiatan kita itu sudah ada dalam rundown acaranya. Jadi kita harus mematuhi dan disiplin terhadap kegiatan-kegiatan yang berlaku. Jadi dari situ kita bisa belajar untuk menghargai waktu. Kita juga tidak bisa sembarangan untuk berenak-enakan atau menggunakan waktu secara tidak bijak, karena semuanya sudah ada aturannya. Kemudian juga tentang keberagaman dan kebersamaan. Jadi di karantina kita berasal dari macam-macam suku, ras, bahkan agama yang berbeda. Beragam banget ya. Sangat beragam dari sekolah-sekolah yang berbeda juga. Dan dari situ saya belajar bahwa perbedaan itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap menjadi satu. Jadi justru dengan keberagaman dan perbedaan itu kita bisa banyak-banyak belajar dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam karakter, dan itulah yang membuat kita semakin kuat sampai dengan saat ini. Masya Allah. Jadi bagaimana caranya kita menghargai waktu dan juga gimana caranya kita menghargai keberagaman, karena sejatinya keberagaman merupakan suatu kekuatan ya untuk kita. Masya Allah. Nah itu sekalian pemirsa, jadi banyak ya hal yang bisa kita petik dan kita pelajari dari kepaskibrakaan ini, selain dari kedisiplinan, cara kita bertoleransi kepada seseorang, dan perbedaan yang kita miliki, Indonesia miliki ini, dan juga nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Wah, terima kasih banyak untuk orang tua, terus guru-guru dan juga teman-teman yang sudah mendoakan. Alhamdulillah nih 5 orang nih sudah jadi paskibraka sesuai dengan harapan kita semua. Dan mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk calon paskibraka tahun 2025 nanti nih. Bagaimana? Kalau dari saya sendiri cukup yakin dengan diri sendiri dan mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk tes-tes yang akan datang, serta tetap semangat dan tetap percaya diri. Tetap percaya diri, selalu yakin ya sama diri kita sendiri, karena kakak pasti itu pernah baca suatu pernyataan, mindset
mindset positif dan negatif tuh bener-bener ngaruh banget ke performa kita. Jadi harus sering-sering meyakinkan diri kita sendiri. Kalau kita bisa, ayo kita bisa naklukkan paskibraka itu. Nah, pasti nanti akan men-trigger satu badan tuh pasti, oh iya aku bisa, aku percaya aku bisa, seperti itu. Nah, menutup bincang-bincang paskibraka kita ini, mungkin kalian ada jargon sendiri untuk angkatan kalian? Gimana jargonnya? Waduh, heboh sekali nih sepertinya. Gimana tuh? Bisa cobain dulu? Ya. Gimana, Fik? 2024, Yakin, 2024, yakin, 2024. yakin, sukses. Wah, gitu ya jargonnya ya. Ayo kita coba bareng-bareng ya. Ayo, Fik, mimpin Fik. Ya. 2024, Yakin, 2024, yakin, 2024. yakin, sukses. Barakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai untuk bincang-bincang tentang Paskibraka Kota Malang tahun 2024 hari ini. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya tutup, akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.